Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut hingga yaumil akhir. Pemirsa sekalian rahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai kajian kita pada majlis taqi, majlis ya Allah orang-orang bertakwa, majlis tadabbur ayat akhlak Qur'ani, dan pada bagian yang akan kita bahas adalah surat Al-Baqarah. Sebelum kita masuk pada ayat pertama, saya ingin menyampaikan tentang muqaddimah, pendahuluan pembahasan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah merupakan surat kedua dari Al-Quran. Pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah. Dan Al-Baqarah ini merupakan surat pertama yang turun di fase Madaniyah. Artinya turun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Al-Baqarah ini merupakan surat pertama, walaupun surat ini tidak semuanya atau tidak secara langsung diturunkan satu persatu atau juga ayat per ayat, bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa surat Al-Baqarah ini termasuk surat pertama dan juga termasuk ayat-ayat yang terakhir turun, surat Al-Baqarah. Dan surat ini disebut dengan surat Al-Baqarah karena memang mengkisahkan tentang sapi betina yang diperintah oleh Allah, termasuk pada ayat 67. Selanjutnya bagaimana Bani Israel diperintah oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi, yang kelak nanti sapi ini dipotong lalu sebagian anggota tubuhnya dipukulkan ke mayat yang meninggal saat itu, yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Atas izin Allah, ketika dipukulkan kepada mayit, maka mayit itu kembali hidup lalu menyampaikan siapa pembunuh dirinya. Ini kisah Nabi Musa dan Bani Israel untuk menyampaikan aib yang terjadi saat itu, pembunuhan, tapi tidak ada yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, dan masing-masing tidak mau mengakui akan perbuatannya. Nah, surat Al-Baqarah ini juga termasuk surat terpanjang, karena jumlahnya ada sekitar 286 ayat. Bahkan juga termasuk satu surat yang berada atau memiliki 2 juz setengah hampir, atau setengah kurang dikit. Jadi 2 juz, lalu ditambah lagi dengan setengah kurang beberapa ayat. Bahkan juga dalam surat ini termasuk ayat yang terpanjang yang ada dalam Al-Quran, 1 halaman penuh ada dalam surat Al-Baqarah. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas ayat pertama yang ada dalam surat Al-Baqarah. Namun sekali lagi juga sebelum saya sampaikan isi kandungan dari surat Al-Baqarah ini, di antara keutamaan surat Al-Baqarah disebutkan pada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini keutamaan pertama, bahwa Al-Quran tentunya merupakan pemberi kenyamanan, secara khusus juga Al-Baqarah, setan tidak akan tinggal di dalam rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah.
Dalam hadis lain juga disebutkan Iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarakaha ya wa tarakaha hasrah ya wala yastati'uha al-batalah ya. Bacalah surat al-Baqarah karena bagi siapa yang mengambilnya, membacanya akan mendapatkan keberkahan, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan kerugian, dan tukang-tukang sihir tidak dapat menguasainya. Jadi ini juga termasuk ya keutamaan yang lain dari surat Al-Baqarah. Yang ketiga, dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, Inna likulli syai'in sanaman. Sesungguhnya segala sesuatu memiliki punuk bagian yang menonjol. Wa inna sanama Qur'ani suratul Baqarah. Dan sesungguhnya punuk Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ya. Sesuatu yang menonjol, sesuatu yang kelihatan kan. Wa man qara'a fi baitihi lailan lam yadkhuli syaitanu baitahu salasa layalin. Barang siapa yang membacanya pada malam hari di rumahnya ya, maka syaitan tidak akan memasuki rumahnya selama 3 malam. Wa man qara'a naharon lam yadkhuli syaitanu baitahu salasata ayyam. Barang siapa yang membacanya di siang hari surat Al-Baqarah pada rumahnya, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki oleh setan selama 3 hari. Masya Allah, subhanallah ya. Tentunya ini merupakan ya, kalimat-kalimat yang benar ya. Tidak ada perkataan Nabi yang dusta ya. Tidak ada perkataan Nabi yang hanya sekedar kata manis di lisan ya. Tapi ini merupakan pernyataan beliau bahwa Al-Baqarah memiliki keutamaan yang besar ya. Karenanya bagi kita semua, marilah kita jaga, ya, sering kita baca, baik di rumah atau dalam kesempatan-kesempatan, sehingga ya, yang utama adalah diri kita ini terlindungi dari syaitan, ya, tidak dimasuki oleh syaitan, tidak diganggu oleh syaitan, dan juga rumah kita, keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Pada selanjutnya kita akan masuk pada ya, ayat pertama dari surat Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. 3 huruf yang disebut dengan huruf muqatta'ah atau huruf hijaiyah. Ya, atau juga ya, ada yang menyebut dengan bagian daripada ayat mutasyabihat. Ya. Nah, dari ayat ini tentunya dapat kita lihat ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja membuat dengan kalimat atau huruf yang ya, hampir-hampir semua ulama tidak mengetahui dan tidak memahami maksud daripada ya, ayat ini. Hanya bisa diketahui bahwa ini merupakan ayat muqatta'ah atau huruf muqatta'ah atau huruf hijaiyah. Kalau kita lihat dan kita buka pada Al-Quran ya, hampir 29 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut atau menuliskan huruf-huruf muqatta'ah. Di antaranya surat Al-Baqarah. Dan dari 29 ini tersebar pada ya, jumlah huruf. Ada yang 1 huruf ya, disebutkan sampai 3 kali. Ada yang 2 huruf disebutkan 9 kali. Ada 3 huruf ya, disebutkan 13 kali. Ada yang 4 huruf ya, sebanyak 2 kali. Dan 5 huruf sebanyak juga 2 kali. Nah, kalau saya perhatikan ya, bahwa ayat-ayat muqatta'ah ini ya, merupakan satu ya, sisi kemukjizatan Al-Quran ya. Yang mana kita tahu Al-Quran itu diturunkan dengan berbahasa Arab ya, dan kepada orang Arab, yang saat itu orang Arab begitu bangganya dengan bahasa ya, terutama suku Quraisy ya, yang bahkan setiap tahun mereka selalu ya, memperlombakan ya, syair-syair bahasa Arab ya, yang mendapatkan keuntungan atau yang mendapatkan ya, nilai tertinggi, maka menjadi kebanggaan baik dirinya maupun juga sukunya ya. Disebutkan di Pasar Ukaz ya, disitulah tempat perlombaan syair ya. Ya sebenarnya juga untuk memperlihatkan ya,
kepiawaian atau juga kemahiran mereka dalam berbahasa Arab. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya tentunya ya, dari huruf-huruf yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini menjadi tantangan tersendiri bagi ya kalangan masyarakat Arab saat itu. Ya. Kalau mereka begitu bangga dengan bahasa Arab, bahkan juga ya memukah dengan bahasa yang mereka miliki, tapi ketika turun Al-Quran ya, bahasa Arab juga, tapi kok berbeda dengan bahasa yang selama ini mereka gunakan. Ya, nah itulah nanti kita coba lihat ya bagaimana caranya kita bisa memahami dan mengambil ibrah dari kalimat atau huruf-huruf yang tersebut di 29 kali dalam Al-Quran. Yang pertama kita lihat ya, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan 3 kali satu huruf. Ya. Ada di surat Shad ya, dalam huruf satu hurufnya adalah Shad. Ada surat Qaf ya, disebutkan dengan Qaf ya. Terus Al-Qalam disebut dengan huruf Nun ya. Ya. Nah yang menarik setelah itu ya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Quran. Yang nanti akan coba kita ambil ibrahnya adalah setelah ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huruf muqatta'ah, selalu disandingkan setelahnya itu apakah bagian daripada ayat di huruf muqatta'ah atau ayat lain menjadi ayat kedua setelah itu. Yang kedua misalkan ya, yang Allah Subhanahu wa taala ya sampaikan 2 huruf muqatta'ah. Ya. Disebutkan sampai 9 kali ya. Walaupun ada yang berulang ya. Ya, ada yang tersendiri, misalkan surat Toha ya, disebutkan Toha ya. Lalu surat An-Naml ya, Tosin ya. Lalu di surat Yasin, Yasin ya. Lalu surat yang disebut dengan Hawamim ya, kumpulan dari ya, surat-surat yang didahulukan atau didahului dengan huruf muqatta'ah berjumlah 2 huruf yaitu Hamim ya. Misalkan pada surat Ghafir, surat Fusilat, surat Zukhruf, surat Ad-Dukhan, surat Al-Jasiyah, dan juga surat Al-Ahqaf ya, ada 6 ya. Ada 6 ya surat yang Allah Subhanahu sebutkan huruf muqatta'ah yang jumlahnya 2 huruf. Lalu kepada ya surat-surat yang disebutkan di dalamnya huruf muqatta'ah 3 huruf ya. Ini tersebar pada 13 surat. Ada yang berulang, ada yang tersendiri. Misalkan ya, Alif Lam Mim ini berulang sampai 6 kali ya, ada surat Al-Baqarah ya, Ali Imran, ada lagi Al-Ankabut, ada lagi surat Rum, ada lagi surat Luqman, ada lagi surat As-Sajdah. Alif Lam Mim ya. Lalu juga ya Alif Lam Ra ya, berulang 5 kali ya. Ya, misalkan dalam surat Yunus ya, surat Hud ya, surat Yusuf, surat Ibrahim, dan surat Al-Hijr. Ini semua ya 3 huruf yang berulang, yaitu ya, Alif Lam Ra. Lalu beralih kepada yang 4 huruf ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya, maaf ya, masih ada di yang 3 huruf ya, 2 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di surat ya Asy-Syu'ara dan juga ya surat Al-Qasas ya. To, Sim, Mim. Ini yang 3 huruf. Lalu yang 4 huruf ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan atau berikan kepada Rasul SAW ya sebanyak 2 kali, yaitu di surat Al-A'raf ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Mim Shad. Lalu ya di surat lainnya yaitu surat Ar-Ra'd, Alif Lam Mim Ra. Dan yang terakhir adalah yang 5 huruf ya, juga 2 kali Allah sebutkan pada surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman Kaf Ha Ya Ain Shad. Ya, lalu di surat ya, Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman Hamim Ain Sin Qaf. Walaupun ya ini terdapat pada 2 ayat ya, tapi
yang kita dapatkan kan memang dia di awal surat ya. Jadi kita sebutkan termasuk juga termasuk yang 5 huruf. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat ini atau dari huruf-huruf muqatta'ah ini atau huruf hijai ini, pertama yang kita ambil adalah ya, atau menjadi akhlak bagi kita bagaimana kita diperintah untuk beriman kepada ayat Allah meskipun kita tidak sampai bisa memahami maksud makna dari kalimat atau huruf yang disebutkan. Artinya memang di antara ciri orang beriman adalah beriman kepada kitab-kitab, ya, kepada Al-Quran diantaranya, ya, meskipun dari Al-Quran itu yang kita baca huruf-hurufnya ya tidak sampai kepada kita untuk memahaminya. Ya. Nah ini kan perlu ya, bahkan dalam satu kalimat atau hadis kalau nggak salah ya, disebutkan man ankaro harfan minal Quran faqad kafaro. Barang siapa yang mengingkar satu huruf saja dari ayat-ayat Al-Quran maka dia telah kufur. Artinya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu kan harus kita ya beriman semuanya bahwa ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, surat-surat yang Allah telah turunkan, bahkan juga hurufnya. Misalkan kalau boleh kita sebutkan dari huruf ba sampai huruf sin ya. Dari bi dan An-Nas ya. Ini semua juga rangkaian dari huruf-huruf yang nanti terkumpul menjadi surat ya, yang di dalamnya ada ayat-ayat lalu menjadi satu ya kitab yaitu Al-Qur'an ya. Nah, ini harus ya kita coba ya tanamkan pada diri kita bahwa kita beriman kepada ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, yang mana ya tentunya ayat ini merupakan rangkaian dari huruf-huruf ya. Meskipun ada huruf-huruf yang disebutkan tidak sampai kita bisa memahami, bahkan juga para ulama banyak yang ya istilahnya menyerahkan semuanya kepada Allah ya. Ya, sebagaimana dalam surat Ali Imran yang disebutkan ya, wa ammal ladzina ya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Orang-orang yang memiliki akhlak atau memiliki ilmu ya, juga mereka ya hanya bisa mengatakan amanna kullun min indi rabbina, kami beriman seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya kita sebagai orang yang awam yang tidak memiliki pemahaman yang ya cukup ya untuk atau terhadap Al-Qur'an ya yang penting kita beriman dulu lah kepada ayat yang diturunkan oleh Allah atau huruf yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, itu yang pertama yang perlu kita garis bawahi. Akhlak yang kita ambil adalah bagaimana kita memiliki keimanan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Sementara yang kedua, bahwa dalam ya huruf-huruf muqatta'ah ini Allah ingin mengisyaratkan bahwa ya, pada ayat Al-Qur'an itu ada yang disebut dengan muhkamat, ada juga yang mutasyabihat ya. Jadi kumpulan ayat atau kumpulan surat ada yang disebut dengan ya bagian yang muhkamat ya, ada bagian yang mutasyabihat. Apa maksudnya ya? Maksudnya adalah bahwa yang muhkamat itu adalah kalimat atau ayat yang bisa dipahami oleh para ulama dan pemahaman itu tidak ada yang ya, berbeda pendapat ya, atau tidak ada yang berselisih dengan maksud ya, yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ya tentang kewajiban sholat ya, aqimus sholah ya, sholat jelas ya. Sebagaimana juga disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang sholat bagaimana caranya. Begitu dengan zakat jelas ya. Para ulama tidak berbeda dengan makna atau maksud daripada ya kalimat tersebut ya. Bahkan juga tentang siyam atau tentang haji ya, tentang faraid ya, tentang halal, tentang haram, ya, semuanya jelas ya. Ini disebut dengan muhkamat. Yang ayatnya mudah dipahami, lalu pemahamannya juga tidak ada yang bertolak belakang, tidak ada yang kontradiksi, ya tidak ada yang berbeda pendapat. Nah, itu yang muhkamat. Sementara keduanya yang dari sisi lain yang kedua adalah yang mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Ada yang mengatakan mutasyabihat itu adalah
ayat yang maknanya tidak bisa berdiri sendiri. Maknanya itu banyak yang berbeda pendapat ya. Yang satu mengatakan ini, yang satu lagi mengatakan itu ya. Yang satu mengatakan maksudnya adalah begini, yang satu mengatakan maksudnya adalah begitu. Jadi ada pertentangan ya, atau ada kontradiksi ya. Tidak bisa berjumpa atau tidak bertemu ya. Atau juga ya yang akhirnya langsung menyerahkan kepada Allah, disebutkan bahwa ayat mutasyabih adalah ma istasarallahu ta'ala bi'ilmiha. Hanya Allah yang tahu tentang ilmu maksud daripada kalimat atau ayat tersebut. Nah tentunya bagi saya atau bagi Anda semua, kita hanya bisa mengatakan hadhihi ayatun mutasyabihat ma istasarallahu ta'ala bi'ilmiha wa nahnu naqul amanna biha kullu min indi rabbina. Ya. Kita hanya bisa mengatakan ayat musyabih adalah ayat yang hanya Allah yang tahu maksud daripada ya kalimat tersebut atau huruf-huruf tersebut, dan kami semuanya beriman kepada ayat-ayat tersebut, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa selamat, agar kita terhindar dari berbagai syakwa sangka atau juga keraguan-keraguan. Nah, masyarakat muslimin, ini yang kedua yang perlu kita pahami terkait dengan ya huruf-huruf muqatta'ah. Yang ketiga, bahwa dalam huruf muqatta'ah ini ya ada dibahas di dalam namanya ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid kan ada pembahasan tentang mad ya, yang bacanya panjang atau pendek ya. Nah, huruf muqatta'ah dibagi pada dua, bahkan ada yang mengatakan tiga ya. Oke, kita ambil yang tiga lah. Yang pertama yang memang dibacanya pendek sekali, yaitu huruf alif ya, satu huruf saja, alif ya. Makanya kita dapatkan atau dalam surat Al-Baqarah ini yang pertama disebutkan alif ya. Alif ya, tidak dibaca a ya. Tidak baca sampai a, tidak. Tapi alif ya, langsung disebutkan. Yang kedua yang dibacanya dua harokat. Nah, ini yang dikumpulkan oleh para ulama ya, yang jumlahnya 5 huruf yang disingkat dengan ya kalimat hayyun tahuro. Hayyun tahuro berarti huruf ha, huruf ya, huruf to, huruf ha, dan huruf ro. Ya. Misalkan ha ya ada dalam huruf muqatta'ah ya di beberapa surat yang terulang ya, ha mim ya, ha mim ya. Ya yasin ya. To ya. Lalu di surat Toha ya langsung dua-duanya Toha ya. Dan ro ya. Alif lam mim ro ya. Tidak dipanjang ya, cukup 2 ketukan atau 2 harokat saja. Nah, yang ketiga adalah yang dibaca 6 harokat ya. Ini terkumpul pada satu kalimat nakuso asalukum ya. Huruf nun, kof ya, kof, sod ya, ain, kaf, ha, ya, ain, sod ya. Terus juga ya sin ya, si, ya, sin ya. Lam ya, lam, mim ya, kaf ya, kaf, ha, ya, ain, sod ya. Terus juga ya mim ya, mim. Nah, semuanya 6 ketukan atau 6 harokat. Nah, maksud daripada ya kalimat atau bagian yang dibahas dalam ilmu tajwid ini agar kita bisa memahami ya bagaimana cara membaca huruf-huruf tersebut. Ya, apakah panjang atau pendek? Apakah 2 ketukan saja atau ya sampai 6 ketukan atau 6 harokat ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, ini yang terkumpul yang disebutkan pada pembahasan mad adalah mad harfi mukhaffaf, ada mad harfi mutsaqqal. Ya, dibaca panjang ya dalam huruf yang ringan. Ya, bacanya ringan maksudnya 2 harokat saja, ada juga yang bacanya berat atau panjang 6 harokat ya. Yang tadi sudah saya sampaikan ya, 5 huruf ya yang jumlahnya disebut dalam kalimat hayyun tahuro, ini bacanya 2 harokat saja. Terus ya sisanya adalah nakuso asalukum dibaca 6 harokat ya. Ya. Nanti bisa dipraktikkan ya. Nah, ini tentunya kembali kepada bagaimana kita bisa ya baik dalam membaca. Kita bisa
tepat sesuai dengan arahan atau apa yang diajarkan oleh para ulama ya, dengan ya, bacaan yang benar ya, sehingga tidak salah ya, tidak panjang dipendekin atau pendek dipanjangin, enggak ya, sesuai dengan memang yang telah dibagi-bagi ya. Yang keempat adalah bahwa dalam huruf muqatta ini kita bisa mengenal namanya huruf hijaiyah ya, kan ada metode-metode ya, ada metode Iqra ya, dalam pembahasan pengajarannya dengan mendekatkan ya, bacaan itu dengan harokat-harokatnya ya. Kan ada a i u yang dibacanya, ada a ya, a ba ya, a ta itu kan. Terus juga ya a i u ya, atau i ada i u a ya. Ini untuk agar siswa lebih dekat dengan membaca, menyebutkan huruf dengan bacaan atau harokat yang sudah ada ya, tidak dikenakan hijaiyahnya ya. Tapi yang lain ada juga yang memang berusaha untuk mengenakan hijaiyah, dan memang harus kita juga kenal ya, namanya huruf hijaiyah ya. Ada sebut dengan hurufnya yang benar atau yang sesuai, yaitu alif, ba, ta, sa, ja ya, atau jim ya, ha, kho, dal ya, zal ya, bukan za ya, zal ya, sin, shin ya, sod ya, dod ya. Ini kan itunya hijaiyah yang memang harus kita ketahui, tidak sekedar kita langsung membaca sebagaimana dalam metode yang lain ya. Yaitu semua adalah ijtihad para ulama. Kita bersyukur ada para ulama yang berijtihad untuk bagaimana caranya mengajarkan huruf-huruf hijaiyah dengan mudah dan gampang dan bisa dicerna oleh siswa-siswa. Nah, yang lain adalah ya, bahwa dalam huruf muqatta ini ya, ini yang ingin saya coba ajak ya pada pemirsa sekalian, bahwa di dalam ya huruf muqatta ini ada namanya tahaddi ya. Ya, bahwa Al-Quran menurut mukjizat menjadi tantangan ya, kepada masyarakat Quraisy yang tidak mau beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, bahwa apa yang mereka dengar itu bukanlah buatan Nabi Muhammad. Ini merupakan ayat-ayat yang benar diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, jelasnya adalah bahwa kalian misalkan orang Arab bangga dengan bahasa kalian, nah ini diturunkan oleh Allah ya. Coba kalian lihat, ya. Coba kalian baca, kira-kira sesuai dengan atau sama gak dengan bahasa kalian ya. Nah tentunya ya, setelah mereka kita lihat ya, sangat-sangat jauh ya perbedaan yang ada walaupun sama dengan berbahasa Arab ya. Nah juga ya, untuk menjadi intibah ya, untuk menjadi satu pusat perhatian ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan tentang hakikat Al-Qur'an yang diturunkan ya. Makanya tadi yang di awal saya sampaikan bahwa setiap kali, bahkan hampir kebanyakan setelah huruf muqatta itu pasti tentang Al-Qur'an ya. Apakah fungsinya, kedudukannya ya, ya, dan juga kondisi Al-Qur'an itu sendiri ya. Hampir semuanya begitu, kecuali ada beberapa surat yang memang tidak menegaskan langsung tentang Al-Quran setelah disebutkan huruf muqatta'ah. Mari kita lihat. Ketika Allah menyebutkan satu huruf ya, dalam ya, pembahasan huruf muqatta'ah ya, Allah semuanya menyebutkan dengan sumpah, yang sumpahnya itu juga pada Al-Quran ya, Al-Karim ya. Dan menyebutkan juga tentang kedudukan Al-Quran itu sendiri. Surat Shad misalkan, Shad, apa kalimat atau ayat setelahnya? Wal Qur'ani dzikr. Demi Al-Quran yang memberikan peringatan, yang merupakan kemuliaan ya. Masya Allah ya. Ini artinya menegaskan ketika ada orang ya terpana ya dengan kalimat yang dia tidak memahami, langsung ditegaskan oleh Allah, inilah Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu sangatlah mulia. Al-Quran memang membawa peringatan bagi kalian, memberikan pelajaran bagi kalian ya, setelah terkesima ya, kan seperti kita mungkin ya, ketika ada orang mengatakan hai ya, langsung kan orang kaget, maksudnya apa ini ya, walaupun itu kita bisa paham, walaupun pahamannya sebenarnya sekedar panggilan doang kan. Terus setelah itu kita pengen dengar apa kira-kira ya, kata yang ingin disampaikan oleh orang yang tadi menyebut kalimat hai tadi. Nah begitu juga dengan Allah, ketika Allah mengatakan Shad, kaget ya.
Setelah kaget, lalu Allah katakan wal Qur'ani dzikr, demi Al-Qur'an yang di dalamnya ada kemuliaan, demi Al-Qur'an yang di dalamnya ada pelajaran, demi Al-Qur'an yang di dalamnya ada peringatan. Di surat Qaf misalkan, juga Allah Subhanahu katakan apa? Qaf wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang mulia. Jadi seakan-akan memang Allah ingin menyampaikan Al-Qur'an itu mulia. Al-Qur'an itu sangat-sangat ya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemuliaan Al-Qur'an itu begitu jelas ya. Ya, bahkan kalau kita pandang atau kalau lihat dari runutannya juga memang jelas ya. Allah Maha Mulia. Maka ketika yang diturunkan itu pasti mulia. Ya, bahkan juga cara runut ya, yang ayat yang kena di situ, yang turun di situ, di tempat itu, yang menerimanya juga akhirnya menjadi mulia. Ya. Misalkan siapa yang membawa Al-Quran, siapa yang diperintah untuk menurunkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran kepada Rasul, Jibril. Ya. Nah, Jibril adalah bagian daripada malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang mulia, yang akhirnya Jibril sendiri menjadi malaikat paling mulia di antara hamba-hamba yang mulia. Lalu yang menerima adalah Rasulullah SAW. Nah, karena yang menerima adalah ya apa yang disampaikan adalah mulia, ya berarti yang menerima juga mulia. Nggak mungkin Allah memberikan sesuatu yang tidak mulia kepada orang yang tidak mulia. Ya, ya sesuatu yang mulia pasti akan diberikan pada orang yang mulia. Nah, makanya Rasulullah menjadi hamba yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Tempatnya juga Mekah. Ya. Pertama kali diturunkan kan di Mekah, dan juga ada Madinah. Maka sekarang kita sebut dengan, atau para ulama sepakat dengan menyebutnya dengan Al-Haramain, dua kota suci. Ya. Bahkan juga yang ketiga Al-Quds ya, juga pernah diturunkan Al-Quran di dalamnya. Ya. Nah, ini adalah hakikat yang akhirnya menyebabkan tempat itu menjadi suci dan menjadi mulia. Ya. Tidak ada di muka bumi ini yang mulia kecuali dua tempat tersebut. Ya. Paling ada juga ya masjid ya, itu merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang dimuliakan. Ya. Jadi dengan turunnya Al-Quran ya, tempatnya juga menjadi mulia. Malamnya pun ya, bulan Ramadan ya, sebagai Sayyidus Suhur ya, bulan Ramadan, dan di dalamnya ada malam Al-Qadar ya, malam kemuliaan. Nah, karenanya ya, ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus dan senantiasa ya, berinteraksi yang banyak dengan Al-Quran. Itu namanya ya, Allah ingin tegaskan ya tentang ketika menyebutkan satu huruf dengan Qaf, lalu Allah bersumpah dengan Al-Quran wal Qur'anil Majid. Lalu yang ketiga juga dengan satu huruf, yaitu surat Al-Qalam ya. Allah mengatakan apa? Nun ya. Setelah itu Allah katakan wal qalami wama yasturun. Walaupun tidak secara langsung, tapi ya indikasinya adalah kepada Al-Quran juga, demi pulpen dan apa yang ditulis ya. Nah, yang ditulis itu kan ada ya Al-Quran ya. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah ya. Ya, singkat saja yang ingin saya sampaikan dari pembahasan ini ya. Yang kedua adalah dua huruf ya, di mana juga Allah tegaskan bagaimana fungsi Al-Quran ya, dan juga kedudukan Al-Quran. Dan yang menarik ini saya ambil dari surat Toha ya, agar kita juga begitu semangat ya untuk membaca dan membaca Al-Quran, tidak merasa terbebani, tidak merasa berat ya untuk bagaimana bisa berinteraksi dengan Al-Quran ya. Allah berfirman Toha ya, apa istilahnya, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad ya untuk menjadi beban ya, untuk menjadi sesuatu yang memberatkan. Tidak, Al-Quran bukanlah sesuatu yang berat. Justru Al-Quran yang akan memberikan kepada keringanan ya, keringanan yang begitu bisa memberikan kepada kita ketenteraman, kenyamanan ya. Dengan Al-Quran kita bisa ya berguguran kesalahan ya. Ketika kita baca Al-Quran, setiap huruf yang kita baca mendapatkan pahala. Maka juga dengan pahala itu saran juga penghapus dosa-dosa. Dengan Al-Quran kita akan mendapatkan syafaat ya. Dengan Al-Quran kita bisa mendapatkan hidayah petunjuk, mendapatkan arahan pedoman hidup. Dengan Al-Quran juga kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Begitu banyak ya, fungsi dari Al-Quran, bukan sebagai beban. Jangan menjadi beban bagi kita.
nauzubillah ya kalau menjadi beban, baca lagi berat banget, gak enak banget ya, apalagi di sini kasih target lagi. Jangan. Justru dengan ketika misalkan ada, apakah ketika di sekolah atau di satu lembaga diingatkan untuk baca Quran 1 kali khatam ya, misalkan dalam sebulan ya, atau mungkin di bulan Ramadan ya, diingatkan untuk misalkan meningkatkan khatam Quran 2 kali 3 kali ya. Walaupun dalam kondisi puasa, anggaplah itu merupakan kesempatan kita untuk bisa lebih banyak mendapatkan manfaat dari berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Jangan menjadikan sebagai ya tashko ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashko. Bahkan dengan ayat inilah ya, seorang ya sahabat yang awalnya memusuhi Rasulullah SAW akhirnya kepincut dengan Al-Quran, lalu akhirnya mengikrarkan syahadah, yaitu Umar bin Khattab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya, sementara di surat-surat lain ya dengan 2 huruf ini hanya menegaskan atau juga menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran ya. Quran adalah ayat-ayat yang jelas, ayat yang penuh hikmah, ayat yang tidak ada keraguan ya, dan juga ayat yang memberikan ya kepada setiap orang ilmu dan manfaat yang besar dan yang lainnya. Sementara yang ketiga juga yang 3 huruf sebanyak 13 huruf ya, 13 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ya. Ada di antaranya adalah untuk memberikan keterangan kepada kita tentang Al-Quran itu ya, memiliki ayat-ayat yang ya, jelas, ayat yang terperinci ya, ayat-ayat yang memang tidak ada keraguan di dalamnya ya. Misalkan dalam surat Al-Baqarah nanti yang kita bahas ya, itu adalah dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran tidak ada keraguan di dalam ya, ayat-ayatnya. Lalu yang keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan tentang sama ya, tentang kedudukan Al-Quran yang 4 huruf ya. Misalkan Allah berfirman Tosin ya, Mim ya, bukan maksudnya yang 3 huruf tadi ya, yang ini salah lagi ya, yaitu 4 huruf ya. Misalkan Allah berfirman Alif Lam Mim Shad ya. Nah ini yang menarik juga adalah Allah sebutkan setelah itu kitabun unzila ilaika ya fala yakum fi sadrika harajun minhu. Bahwa Al-Quran itu jangan sampai menjadi pembuat sempit dada kita, menjadi beban dalam kehidupan kita seperti mana tadi saya sebutkan dalam surat Toha. Jangan ya. Al-Quran itu juga mudah-mudahan atau juga harus kita jadikan selalu membuat kita lapang ya, membuat kita lega ya, membuat kita menjadi hidup ini nyaman dan juga luas ya, tidak sempit ya, akhirnya menjadi sesak ya, dada kita enggak. Justru malah membuat nafas kita panjang ya, nafas kita bisa ya terus mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang terakhir adalah yang 5 huruf ya, disebutkan 2 kali ya, yaitu surat Maryam Kaf Ha Ya Ain Shad ya. Walaupun ini tidak langsung disebutkan tentang Al-Quran ya, yaitu tentang kisah ya, kisah bagaimana Nabi Zakaria, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, tapi secara tersirat juga sebenarnya kita dapatkan di Al-Quran ini sendiri kisah beliau ya. Lalu ya, Hamim Ain Sin Qaf ya, kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika wallahul azizul hakim, menegaskan bahwa Al-Quran itu sebenarnya adalah kepanjangan dari kitab-kitab sebelumnya ya, menjadi muhaimin, menjadi syahid ya, menjadi yang menguasai dan juga yang menjadi saksi atau juga yang menambah dan juga menyempurnakan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya kepada para nabi yang diutus sebelum Rasulullah SAW. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah ya, inti daripada pembahasan ini adalah bagaimana kita memiliki akhlak terhadap ayat-ayat Allah meskipun tidak sampai kita bisa memahami atau belum dapat memahami, bahkan sampai ujung akhir hidup kita juga tidak bisa kita memahami, tapi yang penting adalah bagaimana kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada ayat-ayat, beriman kepada huruf-huruf ya, yang telah diturunkan oleh Allah, yang hanya sampai kita membacanya, sebanyak-banyak kita baca, sebanyak-banyak kita pula kita akan mendapat pahala dan mendapatkan anugerah dan karunia, keutamaan, kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab ya. Aku luka hadza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.